Saat ini kami sudah ada di Desa Hilimluasi, persis di pedalaman Nias Selatan. Ada 72 anak-anak di desa ini yang kami adopsi dalam pendidikan dan makanan bergizi. Mereka begitu antusias dalam menari, menyambut tamu, dan sejak dikirimnya guru Taman Pengharapan tempat ini, akhirnya mereka mulai sekarang ini bisa berbahasa Indonesia, membaca, menulis, dan mereka punya potensi yang kelihatan sekali berkembangnya perbedaan antara 1 tahun yang lalu dengan tahun yang ini. Tidak semua wilayah di Indonesia sudah terbebas dari buta huruf. Tidak juga semua bisa mendapatkan makanan yang bergizi untuk dikonsumsi setiap hari. Feeding and Learning Center yang berada di Nias ini salah satu contohnya. Sulitnya mendapat bahan pangan dan minimnya kemampuan penduduk untuk membeli bahan pangan membuat masyarakat hanya bisa mengkonsumsi apa yang kebun mereka hasilkan. Karena di rumah mereka itu ya untuk makanan berat seperti nasi itu mereka sudah sering makan, tapi untuk susu itu jarang. Bagaimana mau memberi susu kalau setiap hari menderes hanya untuk membayar utang? Nah, sehingga ya dengan adanya feeding mereka sangat bersyukur karena ada penambah gizi buat anak-anak mereka. Karena ya paling mereka cuma makan sayur paku, kemudian daun ubi, ikan asin lebih banyak, dan juga suka mie. Segelas susu dan beberapa biskuit membuat mereka sangat bahagia. Terlihat dari ekspresi mereka saat menikmatinya. Mereka mendapatkan makanan tambahan bergizi seusai belajar. Dengan adanya makanan tambahan bergizi ini, dapat membantu asupan gizi bagi anak-anak agar bisa lebih cepat memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Sekarang, anak-anak sudah mulai mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Setulus hati mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Friends and Partner Taman Pengharapan yang sudah membantu kami untuk bisa menyalurkan berkat Bapak Ibu kepada anak-anak di seluruh tanah air Indonesia. Saya bersama anak-anak selalu berdoa agar Tuhan melipat gandakan setiap benih yang kita tabur bagi masa depan mereka. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah mensupport pemberian biskuit kepada anak-anak yang berada di Nias Selatan. Ekspresi mereka menunjukkan betapa bersyukurnya bisa mendapatkan makanan bergizi. Helping people live a better life. Pandemi yang melanda Indonesia tidak hanya berdampak di kota-kota besar, namun di seluruh pelosok tanah air juga merasakan dampak dari pandemi ini. Melumpuhkan segala aktivitas dalam bidang ekonomi dan sangat sulit mendapatkan makanan untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Taman Pengharapan mengirimkan tenaga ahli untuk memberikan pelatihan bagi guru-guru yang ada di daerah Timur Tengah Utara dengan memberdayakan lahan kosong yang ada di desa masing-masing. Jadi pemberdayaan di Keleja dimulai pada awal bulan Mei, kurang lebih 2 hari kami melakukan pemberdayaan di Center Keleja. Pesertanya adalah guru-guru Taman Pengharapan yang ada di setiap center di Kabupaten TTU. Kami dilatih oleh bagian pemberdayaan dari LTC Kupang. Adapun yang diajarkan adalah bagaimana cara membuat pupuk bokasi yang dimana diolah dari kotoran hewan dan dedaunan, kemudian cara membuat bedeng, cara menanam dengan sistem pelubangan, kemudian cara menyemaikan bibit yang baik. Jadi kami juga dibantu oleh anak-anak FLC di Keleja. Kami membuat beberapa bedeng, kemudian kami membuat pagar. Setelah itu kami dibagikan bibit sayur-sayuran dan juga yang lainnya seperti tomat, cabai, terong, sayur sawi, sama sayur kangkung. Kebetulan di Keleja sumber airnya tidak terlalu jauh karena ada sumur di sekolah, dan
Sewaktu melakukan pemberdayaan di gereja, kebetulan selalu turun hujan, jadi tempat penampungan air yang ada di sekolah, airnya selalu tersedia, jadi tanaman bisa disiram dengan baik. Pemberdayaan dilakukan di gereja mendapat respon positif juga dari warga. Jadi kurang lebih sebulan sayur sawi tumbuh dengan baik. Kami panen sekitar pertengahan bulan Juni. Pelatihan ini memberikan dampak positif bagi guru-guru. Dengan adanya pelatihan ini, mereka dapat mengajarkan kepada anak-anak dan masyarakat cara menanam sayur yang benar. Setelah itu, mereka dapat langsung menerapkannya di lahan masing-masing. Alhasil, sekarang mereka sudah dapat memanen dari kerja keras dalam menanam sayur-sayuran. Seperti sayur sawi, tomat, cabai, terong, kangkung, dan buah sirsak. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program pemberdayaan yang ada di daerah Timur Tengah Utara. Mari bersama kita mendukung perekonomian masyarakat yang ada di pedalaman, sehingga mereka dapat memiliki hidup yang lebih baik. Helping people live a better life. Daily Devotion akan tayang setiap hari Senin hingga Jumat, jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Johannes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui nomor WA 0811 977 7745 atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTB dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Halo, apa kabar? Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Saya percaya Tuhan selalu menyertai Anda dan memelihara Anda dan keluarga dalam selalu keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebentar sebelum ibadah dimulai, kita akan menyaksikan bersama-sama video update Peduli Sesama, penyaluran bantuan yang Anda titipkan melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Mari kita saksikan bersama. Kereta Jawa. Kereta Jawa. Ya, belum serame seperti biasanya, tapi adalah 1-2. Ya bisa ada yang dibuat untuk pulang keluarga. Pedagang keliling, ojek online, supir angkot, mereka harus tetap bekerja meski hari sudah gelap. Tidur di jalan pun mereka lakukan demi menunggu pembeli dan penumpang. Belum Pak, masih sepi aja, masih kayak begitu-gitu aja, mungkin parah, nggak kayak biasa-biasanya. Banyak. Soalnya kan pangkalannya nggak di sini aja banyak. Wah, ada yang di kota, ada yang di Dewi, ada yang di Gang TSS, pada duduk gitu apa. Jadi sebenarnya pada masing-masing pangkalan gitu di Roxy. Sampai subuh gitu. Jadi sampai pada tidur begini aja, pada nggak geletak gitu. Sejak COVID, malam kan sepi, nggak ada kegiatan, jam 9 juga udah disuruh pulang. Ini baru bulan Juli aja, baru sebulan lah. Ya ada peningkatan, tapi belum normal.
ada peningkatan tapi belum normal. Ya kita syukuri aja lah. Berapapun yang dapat ya, yang lagi bagus-bagus, yang lagi nggak bagus ya nggak bagus. Nggak semuanya sama kan. Ya rezeki udah semua udah diatur, kita tinggal sabar aja. Kita tetap berjuang dan berusaha aja lah. Update Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah memasuki minggu ke-26. Pada minggu ini, 1070 bantuan sembako telah disalurkan kepada masyarakat rusun yang berada di Cakung dan beberapa wilayah pedalaman di Sumba dan Mentawai. 504 paket nasi siap saji dibagikan di wilayah Pondok Gede, Roksi, dan sekitar wilayah Kemayoran. Pemberian dana tunai pun disalurkan kepada 61 kepala keluarga yang membutuhkan. Total keseluruhan pembagian paket bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.492 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 6.483 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 16.836 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak dan 5 masker. Dan juga 1.108 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 111 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan atas bantuannya kepada kami. Mari bersama bergandeng tangan karena kepedulian kita, harapan mereka. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Setulus hati mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungan Bapak Ibu, sehingga sampai dengan minggu ke-26 ini kita masih bisa menyalurkan APD, sembako, makanan siap saji, dan juga dana tunai. Bagi mereka yang rentan pada masa COVID-19, kita tahu bahwa Tangan Pengharapan juga memproduksikan merchandise daripada Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan di pedalaman Indonesia, di mana ada model-model terbaru daripada merchandise Tangan Pengharapan, yaitu kaos dengan tema Goliat dan Daud. Daud badannya lebih kecil daripada Goliat 3 kali, tapi karena ada Tuhan yang besar, sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Keren dan cool, elegan, ada beberapa warna yang berbeda. Dan juga ada batik model terbaru dari merchandise Tangan Pengharapan. Anda bisa mendapatkan merchandise tersebut dengan model-model lain di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia dengan kata kunci Tangan Pengharapan, atau Anda bisa menghubungi kami. Baik, kita persiapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Tim Praise Worship Sound of Grace siap akan memberkati kita, dan juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Henny Christianus. Di akhir daripada firman Tuhan ada tanya jawab yang akan membantu kita untuk bisa melewati masa-masa COVID-19 ini dengan kemenangan. Selamat beribadah. Shalom. Impact Community Indonesia, kita sama-sama kita memuji Tuhan dan siapkan setiap hatimu. Kita mau serahkan setiap hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kami Tuhan Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan dengan segenap apa yang kami punya. Seeking your embrace,
Holy Spirit, come. I need your touch and grace. Show me your unfailing love and let me know you are here. Father, dwell in me. Fill me with your holiness. Mend my heart, make it clean. Let your love overflow. Omnipresent God, lay me in your mighty hand. There I'll stay, worship you evermore. Lu naikkan setiap lagu. Oh my God.
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau hari ini kami masih dalam keadaan sehat dan kami masih diberikan anugerah untuk bertahan di tengah masa-masa sulit ini. Berdoa agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada umat-Mu Tuhan dan tolonglah hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau kami tidak mampu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Apa yang kita bisa belajar di tengah-tengah pandemi ini? Saya dan Jojo tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melayani ke gereja-gereja seperti biasanya. Tapi ada hal-hal yang Tuhan bukakan ketika kami harus tinggal di rumah dan menghentikan setiap kesibukan. Efesus 5 ayat yang ke-15 berkata begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ketika pandemi datang, COVID-19 mulai melanda seluruh dunia, dan kita tidak bisa apa-apa. Saya mulai banyak merenung sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat 15, perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik bagaimana kamu hidup. Bicara soal gaya hidup kita. Tuhan pesan supaya kita jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu orang yang gak bisa dikasih tahu. Orang yang meskipun tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Tapi kita harus belajar jadi orang yang arif. Arif itu bijaksana. Mengenali bahwa waktu yang ada ini adalah jahat. Karena itu kita harus ngerti kehendak Tuhan. Ada 3 poin yang saya ingin bagikan tentang apa yang saya dapat tentang keadaan ini. Yaitu yang pertama, kita harus memperbaiki gaya hidup kita. Yang kedua, kita harus memperbaiki fokus hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Tahukah Anda bahwa keadaan kita hari ini lebih normal dari biasanya? Kenapa saya bilang begitu? Sebelum pandemi datang, pernahkah Anda membayangkan kita sibuk mencari uang, sibuk bekerja pagi, siang, dan malam. Malam pun di rumah, handphone tidak pernah lepas dari tangan kita. Pekerjaan jadi prioritas utama. Kita cari uang seperti tidak ada cukupnya. Anak-anak sibuk sekolah. Dari pagi-pagi sampai sore. Mereka les ini itu. Kemudian belajar, kemudian makan, mungkin main game, lalu mereka istirahat, besok begitu lagi. Hidup kita seperti habis waktu mengerjakan hal-hal yang rutin dan begitu padat tanpa mengerti sebenarnya bagaimana seharusnya kita hidup. Saya bersyukur bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan menunjukkan gaya hidup yang benar yang harusnya kita hidupi. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa gaya hidup kita yang seharusnya adalah kita harus punya waktu lebih banyak buat keluarga. Banyak orang tua yang berkata bahwa mereka kerja untuk anak-anak. Tapi bukankah pada akhirnya anak-anak dikorbankan untuk pekerjaan mereka? Bersyukur sejak COVID-19 melanda, saya dan Jojo terbebas dari jadwal yang padat dan kami mulai memperbaiki mesbah keluarga. Meskipun agak canggung pada awalnya, tapi kemudian anak-anak saya mulai terbiasa. Ada hal-hal yang hilang karena kesibukan. Tapi ketika COVID datang, Tuhan mulai membukakan mata hati kita. Dan kita karena nggak bisa kemana-mana dan tidak punya pilihan, kita terpaksa tinggal di rumah. Tapi di situ kita mulai sadar bahwa sebenarnya kita sudah begitu jauh sama keluarga kita. Bersyukur karena tidak bisa kemana-mana, orang lebih banyak waktu berdoa,
merenungkan, mendengarkan firman. Bahkan saya dengar ada orang-orang yang ikut ibadah online bisa sampai 3, 4, dan 5. Setiap malam nonton YouTube, dengar renungan. Karena gak ada pekerjaan, di rumah nganggur, bersih-bersih rumah sampai capek. Ada yang bahkan bercerita sama saya bahwa dia merasa lebih rohani di tengah-tengah masa pandemi. Ketika keadaan begitu sulit, kita jadi dialihkan fokus kita untuk mulai merenungkan apa yang sudah kita lakukan dengan hidup kita. Dan kita mulai diarahkan untuk fokus kepada hal-hal yang penting. Ketika uang serba sedikit, keadaan serba sulit, orang mulai melihat apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini. Biasanya karena kesibukan, kita terlalu sibuk untuk saat teduh, terlalu sibuk untuk mesbah keluarga, kita terlalu sibuk untuk makan bersama keluarga, kita terlalu sibuk untuk membersihkan gudang di rumah, kita terlalu sibuk untuk berdoa, berolahraga, kita terlalu sibuk sampai gak pernah masak makanan sehat untuk keluarga. Terlalu sibuk sampai kita gak punya waktu untuk mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Tapi bersyukurnya, karena pandemi, kita gak bisa kemana-mana, kita punya banyak waktu untuk kita kembali mengevaluasi diri dan mulai melihat kembali apa yang jadi fokus hidup kita. Karena semua serba sulit dan semua serba sedikit, orang mulai bijaksana mengelola keuangan mereka. Mereka mulai tidak sembarangan lagi hura-hura, belanja yang tidak perlu. Karena kalau kita mau jujur, saat kita gak bisa kemana-mana, mobil mewah pun nganggur di rumah. Jam tangan mahal pun gak pernah dipakai lagi. Baju-baju mewah pun gak bisa dipakai kemana-mana. Saya yakin ketika Anda hanya diam di rumah saja, yang kita pakai, pakaian sehari-hari adalah yang nyaman kita pakai di rumah. Akhirnya kita kembali kepada poin yang paling penting, bahwa yang penting adalah kita sehat. Yang kedua, yang paling penting adalah kita masih bisa kumpul sama keluarga kita, berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan pada akhirnya kita menyadari bahwa yang paling penting adalah kita masih bisa bertahan hidup, masih bisa makan, masih punya tempat tinggal yang layak. Saya bersyukur di masa pandemi ini, saya disadarkan bahwa selama ini saya sibuk melayani kemana-mana. Dan ternyata Tuhan menegur saya bahwa dengan menerima undangan khotbah dari satu gereja ke gereja yang lain, sebenarnya saya tidak sedang membangun apa-apa buat masa depan saya. Ketika undangan-undangan khotbah tidak bisa lagi saya jalani karena pandemi, tidak ada satupun gereja yang peduli bagaimana dengan hidup kami. Di saat itulah saya mulai melihat bahwa kesibukan saya selama ini tidak membangun apa-apa untuk hidup kami pribadi. Kita selama ini sibuk kerja, cari uang, sampai kita lupa bahwa warisan yang paling berharga yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita bukanlah harta. Warisan yang paling berharga yang kita bisa tinggalkan buat anak-anak kita adalah iman, nama baik, dan nilai-nilai kebenaran yang kita ajarkan kepada mereka. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi yang membuat sebuah keturunan berbahagia, yaitu orang benar yang bersih kelakuannya dan nama baik yang diturunkan kepada keturunannya. Saya masih ingat suatu kali ketika di Jalan Boulevard di Kelapa Gading ada McDonald besar sekali. Ramai sekali pengunjung dan suatu kali tiba-tiba kami dikagetkan McDonald ditutup.
setahu saya tidak ada usaha yang ramai, lancar, menguntungkan yang ditutup. Kenapa tiba-tiba ini ditutup? Setelah saya cari tahu, ternyata karena McDonald ini merupakan franchise dan McDonald yang dibuka di Boulevard Kelapa Gading ini tidak menjaga kebersihannya. McDonald Amerika tidak mau mengorbankan standar mereka dan nama baik mereka hanya demi keuntungan yang mereka bisa dapat dari franchise yang ada. Jadi mereka mengambil keputusan untuk menutup franchise ini. Banyak usaha-usaha yang dibangun hari ini dan punya nama besar, bukan karena makanannya enak, makanannya paling enak, no. Tapi karena pendahulu-pendahulunya dari kakek nenek moyangnya telah merintis usaha ini dan mempertahankan nama baik mereka, sehingga hari ini anak cucunya tinggal menikmati saja. Uang bisa habis, tapi nama baiknya akan membuat anak cucu kita akan menuai dampaknya. Setelah kita punya semuanya, semua akan jadi sia-sia kalau anak-anak kita tidak bisa meneruskannya. Dan setelah kita punya semuanya, akan lebih sia-sia lagi kalau pada akhirnya kita tidak dikelilingi oleh anak-anak kita dan keluarga kita yang mengasihi kita. Saya belajar di masa COVID-19 ini betapa fokus hidup orang sudah semakin jauh dari yang seharusnya. Bahwa keluarga harusnya paling penting dan bukan harta. Dan banyak orang sudah mulai lupa. Banyak orang yang ketika mereka harus tinggal di rumah bersama dengan pasangannya, mereka mulai gerah. Karena biasanya sibuk dengan pekerjaan dan hari-hari ini harus tinggal dengan istri mereka, dengan suami mereka. Dan mereka yang biasanya tidak pernah bercerita, hari ini nggak tahu mesti bikin apa. Dan tidak sedikit yang saya dengar terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Padahal firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 9 ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Artinya apa? Sia-sia semua yang kita bisa cari di dunia ini dengan segala keringat dan jerih payah kita, kalau pada akhirnya kita tidak bisa menikmatinya dengan orang yang kita cintai. Saya bersyukur di masa pandemi ini ada satu hal yang paling berharga yang saya belajar, yaitu fokus yang salah. Bahwa keluarga harusnya paling penting. Bahwa anak-anak bukan hanya butuh uang kita, tapi mereka membutuhkan keberadaan kita dan nilai-nilai kebenaran yang harusnya kita tanamkan dalam hidup mereka. Dan yang paling penting adalah selama ini mungkin karena kesibukan kita lupa untuk mengevaluasi apakah yang kita kerjakan sebenarnya membangun sesuatu untuk kita di masa depan, atau hanya sekedar sibuk aja. Saya berdoa agar kiranya setiap Anda diberikan hikmat oleh Tuhan, agar meskipun Anda harus tinggal di rumah, atau mungkin bisnis Anda bermasalah dan terdampak karena COVID-19 ini, Anda tetap bisa belajar sesuatu yang berharga melewati masa-masa yang sulit ini. Jangan menyerah, karena waktunya kita mulai peka dengan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita di masa pandemi ini. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini saya mau mengajukan pertanyaan yang masuk yang akan disampaikan kepada Pastor Henny Kristianus. Yang pertama, dengan new normal, suami atau istri tetap harus bekerja walaupun sudah melewati protokol kesehatan. Apakah sebaiknya suami atau istri yang bekerja tidak sekamar? Tujuannya untuk mencegah penyebaran karena termasuk high risk. Apa nggak kasihan suaminya? Apa nggak kasihan istrinya? Kalau kita mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan, dan ketika pulang sampai ke rumah kita segera mandi,
berganti pakaian yang bersih. Saya rasa itu cukup. Sekali lagi, hidup kita di tangan Tuhan. Kita hanya bisa menjaga semampu kita, mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalaupun kita khawatir, mungkin kita bisa memakai masker juga di rumah, jaga jarak dengan anak-anak. Kalau untuk pasangan mungkin agak sedikit sulit menurut saya, dan kasihan sekali untuk suami yang bekerja kalau harus diasingkan di rumah sendiri. Sebaik-baiknya kita bisa jaga ketika kita ada di luar rumah, tapi di dalam rumah sebelum kita ketemu dengan anggota keluarga, sebaiknya kita mandi yang bersih, keramas, ganti pakaian yang baru sebelum kita merangkul istri dan anak-anak kita. Saya rasa tidak perlu sampai diasingkan, tapi kita tetap jaga diri kita. Sekali lagi, jangan terlalu khawatir karena hidup mati kita di tangan Tuhan. Amin, luar biasa. Baik, pertanyaan yang kedua, positif support satu sama lain sangat dibutuhkan pada momen saat seperti ini. Apakah bisa di-share support seperti apa saja yang sangat penting untuk dilakukan? Di masa COVID-19 ini, suami istri jadi lebih sering ketemu. Dan kesalahan anak-anak yang biasanya suami nggak pernah lihat, jadi kelihatan. Penting sekali untuk setiap anggota keluarga menjaga suasana di rumah agar tetap nyaman, menghindari bersih tegang ya, konflik-konflik yang tidak perlu. Mungkin orang tua juga akhirnya jadi lebih sering marah-marah dari biasanya karena menemukan anak-anak sekolah online lebih santai, sehingga pasti jadi banyak main gitu kan. Nah, menurut saya masing-masing anggota keluarga harus tetap menguasai diri untuk menjaga keharmonisan dalam rumah. Karena nggak nyaman sekali kalau anggota keluarga jadi emosional dan bikin suasana nggak nyaman, sementara jadi kumpul lebih sering dibanding biasanya. Saya dan keluarga membuat aturan-aturan sepanjang COVID ini, memastikan supaya kami nggak hanya mendekam di kamar masing-masing, tapi kami ada waktu ketemunya orang tua dengan anak gitu. Nah, di pagi hari saya sarapan pagi dengan anak-anak, dan juga di siang hari kami lunch bareng, dan dinner kami makan sama-sama, dan di malam hari kami buat mesbah keluarga, dan di mana anak-anak harus ngumpul di kamar kami. Dan itu saya rasa harus dibuat demikian, kalau enggak masing-masing akan sibuk di kamar masing-masing, sibuk dengan gadget masing-masing. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan keluarga Anda, tapi di rumah kami ketika makan malam, saya sebagai mama memastikan baik suami saya maupun anak-anak nggak ada yang main handphone selama kami makan malam. Dan kami sering-sering ngobrol, nonton film bareng, dan lain sebagainya. Penting sekali untuk seluruh anggota mengupayakan agar suasana di rumah nyaman. Mungkin ada sedikit perselisihan, tapi saya rasa baik. Karena ada hal-hal yang akhirnya orang tua temukan yang mereka nggak pernah tahu sebelumnya dari kelakuan anak-anak mereka gitu. Amazing. Baik, pertanyaan yang ketiga, suami saya tidak kerasan di rumah karena selama ini pergi pagi dan pulang malam karena tuntutan pekerjaan. Hal ini menyebabkan suami saya marah-marah, terus ngomel, membuat suasana di rumah jadi panas. Padahal situasi masih red zone. Saya sudah memberitahu, tetap tidak ada perubahan. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Kalau ada api harus ada yang jadi air ya. Jadi kalau suami marah-marah terus, ya istri yang harus bisa bikin adem, bikin suami tenang ya. Kalau biasanya kalau satu marah, apalagi suami ya, pasti istri juga kadang-kadang terpancing. Nah, nasihat saya ya lebih baik istri tidak banyak bicara. Karena kalau pria dengar perempuan terlalu cerewet tuh malah jadi tambah marah ya. Dan jangan terlalu demanding. Kadang-kadang suami itu stres, marah-marah, kita juga harus tahu masalahnya apa. Mungkin bisnis yang tidak jalan, income yang berkurang, bahkan ada yang mungkin kehilangan income sama sekali. Nah, sebaiknya sebagai istri, fungsi penolong di sini penting. Mungkin harus mulai
atur budget baik-baik, jangan terlalu demanding, jangan terlalu menuntut, dan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi suami yang saat ini sedang dihadapi. Banyak istri-istri hebat yang saya lihat justru bangkit di masa sulit, membantu suami-suami dalam masalah ekonomi. Istri-istri yang tadinya hanya jadi ibu rumah tangga, hari ini bisa masak, berjualan online untuk mencari penghasilan tambahan, sehingga suami yang stres karena tidak ada income pun tertolong. Dan saya rasa banyak hal yang sebagai istri kita bisa lakukan untuk memastikan suami-suami tetap tenang menghadapi masa sulit itu dengan doa dan juga dengan upaya. Puji Tuhan, karena saya juga nggak pernah nuntut apa-apa dari suami saya. Jadi ketika di awal-awal COVID, ketika pandemi datang dan pelayanan kami terhenti, saya juga berusaha menenangkan Jojo dengan menyampaikan bahwa kami masih bisa bertahan dengan simpanan kami yang mungkin tidak banyak, tapi paling tidak saya berusaha untuk tidak menambah beban. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Wow, behind the great man there is always the great woman. Jadi kalau wanitanya kuat, makanya suaminya kuat. Jika wanitanya lemah, suaminya ikut jadi lemah. Pastikan bahwa kita jadi wanita yang kuat untuk terus mensupport suami. Baik, pertanyaan yang keempat. Bagaimana Ibu Henny membagi waktu untuk memiliki kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anak melihat kesibukan di dalam pelayanan Bapak dan Ibu? Oke, jadi di dalam mengatur waktu, kuncinya adalah dimengerti prioritas. Jadi apa yang jadi prioritas itu yang saya selalu pegang dari dulu. Yang pertama tentu Tuhan dalam hidup saya. Jadi kehendak Tuhan itu yang paling penting. Yang kedua itu keluarga. Nah, tentu dalam urutan keluarga pun Jojo nomor 1, baru anak-anak saya. Kemudian anak-anak asuh saya, baru staf saya, dan keluarga besar tentunya. Nah, dalam kehidupan saya sehari-hari, sejujurnya saya ini paling banyak di rumah bersama anak dan suami saya. Saya tidak pernah keluar dengan teman-teman, nongkrong-nongkrong, jalan-jalan di mall, shopping-shopping, setahun mungkin 2 kali. Selebihnya saya di rumah sama anak, sama suami, ngurus rumah tangga, seperti ibu-ibu rumah tangga lainnya. Nah, ketika saya pergi khotbah, saya pergi lalu pulang. Jadi tidak pernah hangout dulu. Seringkali menghindari undangan makan. Kemudian untuk keliling Indonesia, mengunjungi center-center Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia, saya lakukan sekali sebulan. Dan jujur selama 14 tahun melayani keliling Indonesia, saya seketika landing di satu kota, saya langsung straight ke pedalaman. Tidak pernah jalan-jalan, tidak pernah wisata. Nah, meskipun sudah keliling Indonesia, saya belum pernah lihat daerah-daerah luar biasa yang hari ini katanya Sumba ada ini, ada itu, saya belum pernah lihat. Karena saya selalu memakai waktu saya dengan efektif hanya untuk mengunjungi senter-senter Tangan Pengharapan, lalu segera pulang lagi ke anak-anak saya dan suami saya. Jadi waktu saya sangat maksimal karena saya banyak di rumah. Jadi saya punya kesempatan merenung firman, ngurus keluarga, dan untuk yayasan sendiri saya tidak involve di day-to-day-nya. Hanya untuk visi dan juga meeting sesekali dengan staff. Nah, waktu-waktu saya yang selain itu hanya saya pakai untuk taping khotbah dan juga mengurusi urusan-urusan yayasan melalui WA. Jadi waktu saya cukup banyak untuk anak dan suami. Saya ngurus rumah tangga sendiri. Jadi kami basically cukup efektif ya sehari-harinya ya. Amazing. Kalau Jojo sendiri ngeliatnya gimana? Ya, saya sebagai suami sangat terbantukan sekali. Karena istri saya bukan tipe orang yang mau ngerjakan semuanya. Dia betul-betul tahu yang namanya prioritas. Pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pelayanan. Jadi dia menganggap bahwa keluarga ini lebih penting daripada pelayan. Itu sebabnya minta maaf sekali kalau di antara Bapak Ibu yang berusaha untuk mengundang Ibu Henny untuk khotbah lewat Zoom ataupun lewat ibadah offsite, beliau tidak menerima. Beliau menerima dalam pelayanan hanya cuma lewat tapping seperti ini, karena dia tahu prioritas bahwa anak kami nanti 2 tahun ke depan harus kuliah di Australia. Besok dia ambil momen ini supaya lebih banyak menginvestasikan kebenaran dan juga bagaimana untuk mereka bersikap dewasa ketika mereka nanti dilepas pada waktu di Australia.
Yes. Baik, pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik juga. Istri saya berpenghasilan lebih banyak ketimbang saya. Dan kami memiliki 2 anak. Dan ansuran sehingga menuntut istri saya harus tetap bekerja. Dan company tempat istri saya kerja tidak sebenarnya mengizinkan work from home. Apa yang harus kami lakukan? Yang pertama, jangan merasa tidak aman dengan penghasilan istri yang lebih besar. Berkat istri, berkat suami itu sama, berkat suami istri. Karena kita bukan lagi 2, melainkan 1. Tuhan bisa memberkati dari segala arah. Harusnya uang tidak boleh lebih utama daripada keluarga. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan. Kemudian, terlebih memiliki 2 anak dan juga angsuran yang harus tetap dibayar setiap bulan. Istri mau nggak mau harus kerja. Jadi sebagai suami, saran saya Bapak tetap mendukung istri agar dia tetap semangat. Dan sekalipun tidak bisa work from home, ya saran saya istri tetap pertama didoakan supaya perlindungan Tuhan sempurna. Karena sebaik-baiknya manusia berusaha, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, istri harus menjaga protokol kesehatan seperti pakai masker, mengenakan pakaian yang cukup tertutup dan jaga jarak selama di tempat kerja, rajin-rajin cuci tangan, dan ketika pulang segera mandi, berganti pakaian, keramas sebelum ketemu suami dan anak-anak. Sekali lagi tetap berserah sama Tuhan karena perlindungan Tuhan yang paling sempurna. Amazing. Baik, pertanyaan terakhir. Anak-anak kami beranjak mulai usia 5-6 tahun. Sudah terbiasa main di luar, bahkan pergi bergereja pun, beribadah sekolah minggu di luar. Anak-anak tidak terbiasa dengan ibadah online, sehingga ogah-ogahan kalau diajak ibadah online. Apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua? Yang paling penting itu menurut saya adalah mesbah keluarga. Karena anak-anak kan bisa diajak berdoa dan merenungkan firman setiap hari. Nah, kalau ayah atau ibu merasa, kami kan nggak bisa khotbah, Bu Heni. Nah, saya mau share gini, keteladanan hidup kita itu jauh lebih utama. Nah, ketika papa mama harus sharing firman dengan anak, itu nggak harus khotbah. Sharing aja 1 ayat dengan bahasa yang anak mudah mengerti. Dan kemudian ketika orang tua punya tanggung jawab untuk memimpin mesbah keluarga, itu menjadi satu tantangan untuk orang tua harus merenung firman setiap hari. Nah, ketika ibadah online hari Minggu, nonton di TV seperti kami di rumah, kami sambungkan laptop ke TV, jangan terlalu kaku sambil makan pagi, sambil suasana kekeluargaan saja, tidak perlu sampai anak dimarah-marahi, ayo duduk hormat, pakai baju rapi, rambut begini, tidak usah. Menurut saya bikin anak-anak nyaman. Nah, yang saya tekankan ke anak-anak saya adalah ayo belajar ikut menyembah, ayo dengerin khotbah. Meskipun mereka malas-malasan, biasakan. Jadi kalau saya gini, saya nggak suka anak itu dipaksa. Anak itu harusnya dibuat mengerti. Bagaimana cara buat anak mengerti? Ajak mereka duduk, ajak mereka bicara. Bahwa mereka harus menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Saya kasih tahu anak-anak saya, kamu sadarkan bahwa Tuhan pelihara kita. Di masa papa mama susah, Tuhan tolong kita. Jadi kita harus selalu bersyukur sama Tuhan. Nah, salah satu cara kita bersyukur sama Tuhan, kita harus ibadah sama-sama. Dan saya pesan mereka nggak boleh ngobrol selama firman Tuhan disampaikan. Nah, itu jauh lebih penting. Menurut saya gini, jangan sampai anak-anak itu besar jadi agamawi. Tapi biarlah mereka belajar mengerti Tuhan dengan bahasa sehari-hari. Ketika saya sharing firman dengan anak-anak saya nggak bilang gini, mari kita duduk, dengar firman Tuhan, ayo duduk yang sopan. Enggak. Kami duduk di ranjang, dan saya mulai cerita sama mereka, saya mulai bilang, kamu harus belajar menghargai orang lain seperti diri kamu sendiri. Matius 7 ayat 12 bilang, do to others the way you want others to treat you. Saya jelasin kepada mereka, kalau kamu mau dihargai, kamu harus belajar menghargai orang. Contoh, kamu nggak boleh kasar sama mbak yang kerja di rumah. Kamu harus sopan sama mereka.
Kalau minta apa-apa ngomong yang baik. Dan saya nasihatkan mereka dengan bahasa sehari-hari seperti yang mereka alami kesehariannya seperti apa. Firman Tuhan itu nggak akan dimengerti sama anak-anak kalau kita coba khotbahkan dengan bahasa asli dan lain sebagainya. Jadi buat ibadah itu keseharian yang menyenangkan juga buat mereka. Yes, amazing. Jadi mungkin pintu gereja boleh ditutup, tapi ini tantangan buat setiap kepala keluarga untuk membuka pintu rumah Tuhan di rumah masing-masing. Mau gak mau sebagai orang tua, kita yang harus kasih makan bukan cuma makanan jasmani, tapi juga makanan rohani. Maka anak-anak akan merasa nyaman dan bisa memahami sehingga mereka mudah untuk melakukan firman Tuhan. Karena ada orang tua yang terus membimbing mereka. Thank you Henny untuk firman Tuhan dan juga sharingnya. Saya percaya kita sudah diberkati lewat ibadah hari ini. Kami mau berikan informasi pengumuman. Sabtu depan ada ibadah Impact Community Indonesia tanggal 29 Agustus jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga hari Minggu depan tanggal 30 Agustus jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Praise Worship akan dilayani oleh Jason Irawan dan Andi Ambarita. Bagi saudara yang diberkati lewat ibadah Impact Community dan bagi saudara yang rindu untuk memberikan donasi bagi pendidikan anak di pedalaman Indonesia dan bagi mereka yang membutuhkan pada masa COVID-19, Anda bisa menyalurkan persembahan dan donasi Bapak Ibu pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Mari kita bersatu hati bersama-sama untuk kita mendoakan setiap pokok-pokok doa yang masuk dalam ibadah Impact Community. Saat ini kami juga berdoa buat kebebasan dari rasa bersalah. Tuhan tolong bantu untuk menolong mereka bisa merasakan kebebasan dan kelegaan yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa buat pemulihan siklus haid dan juga penyakit stroke, tumor paru-paru. Biar Tuhan menyembuhkan. Kau Jehovah Rafa, Allah penyembuh, dimanapun posisi dan kondisi mereka, Tuhan sanggup untuk menyehatkan. Kami juga berdoa buat pemulihan kanker. Daripada sakit penyakit, biar Tuhan membantu supaya Jehovah Rafa menyembuhkan dan menolong. Kami juga berdoa buat pemulihan karakter pribadi supaya karakter Kristus semakin nampak. Kami juga berdoa buat lingkungan kerja yang kondusif. Tuhan berikan kecukupan dana untuk pernikahan dan juga kelepasan dari narkoba. Kami juga berdoa buat keberhasilan penjualan pembangunan, juga pemulihan dari depresi. Setiap pokok doa yang masuk, kami nyerahkan pada Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa pikirkan dan doakan. Engkau hidup, Engkau mengasihi setiap anakmu yang membutuhkan. Dalam nama Yesus, amin. Dalam hal ini kami ingin memberikan juga press report, di mana ada kesaksian daripada jawaban-jawaban yang mereka terima. Yang pertama yaitu dipersatukan kembali hubungan suami istri setelah 10 tahun berpisah tempat tinggal karena pekerjaan. Yang kedua, pemulihan dari sakit perut dan ginjal. Yang ketiga, dapat melunasi hutang ratusan juta. Amazing. Yang keempat, dikaruniakan juga keturunan. Juga kesaksian yang kelima, suami dapat membuka usaha dan keluarga pun dipulihkan. Amazing. Tuhan kita, Tuhan yang selalu menjawab doa orang percaya. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mendapatkan jawaban doa dari setiap pergumulan Bapak Ibu, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Impact Community. Lewat kesaksian Bapak Ibu seakan memberkati buat kita semua yang mendengarkan. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk bangsa Indonesia. Biar Tuhan tolong, Tuhan bantu supaya bisa melewati masa-masa sukar. Berikan hikmat buat pemimpin kami dari jajaran paling tinggi hingga paling bawah, sehingga mereka boleh bahu-membahu untuk bisa keluar dari masa-masa krisis ekonomi dan juga masa-masa COVID-19 ini. Bantu untuk vaksin segera bisa ditemukan dan bisa dibagikan kepada seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Juga kami berdoa buat garda depan yang selalu bekerja keras dan giat tanpa memikirkan tentang diri mereka sendiri, supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan melayani setiap pasien, dan tolong lindungi supaya tidak ada penularan COVID-19. Saat ini kami juga berdoa buat setiap donatur daripada Impact Community dan juga Tangan Pengharapan. Kami minta biar setiap benih yang mereka salurkan untuk pekerjaan Tuhan dan juga bagi mereka yang membutuhkan, serta buat anak-anak di pedalaman Indonesia, Tuhan lipat gandakan 100 kali lipat. Tuhan kami adalah Tuhan pelipat gandaan. Buktikan bahwa mereka menabur di ladang yang subur, sehingga memperbaharui, menguatkan, bahkan menolong mereka
yang diberi, bahkan juga yang memberi pun mereka tidak kekurangan yang terbaik. Bisnis mereka diberkati, karir mereka lancar, kesehatan mereka prima, rumah tangga mereka harmonis, pelayanan mereka berdampak, bahkan mereka punya talenta semakin berlipat kali ganda. Mari kita angkat dua tangan kita dan pandang wajah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpah-limpah, memperluas daerahmu ke kanan ke kiri, mengangkat karirmu tinggi-tinggi, dan kiranya Tuhan melindungi engkau di segala malapetaka, sakit penyakit dan mara bahaya. Dan kiranya berkat yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini tercurah melimpah-limpah dalam hidupmu, sehingga hidupmu bukan sekedar diberkati, tapi jadi berkat buat banyak orang. Hamba materaikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Anda telah menyaksikan ibadah Impact Community pada hari Minggu ini. Saya berterima kasih untuk semua yang Anda salurkan dan juga Anda lakukan bagi pekerjaan Tuhan lewat ibadah Impact Community. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam hari-hari ke depan. God bless you. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Emang kalau malam-malam gini masih ada Pak? Kereta Jawa. Kereta Jawa. Ya, belum serame seperti biasanya, tapi adalah 1-2. Ya bisa ada yang dibuat untuk pulang keluarga. Pedagang keliling, ojek online, supir angkot, mereka harus tetap bekerja meski hari sudah gelap. Tidur di jalan pun mereka lakukan demi menunggu pembeli dan penumpang. Belum Pak, masih sepi aja, masih kayak begitu-gitu aja, mungkin parah, nggak kayak biasa-biasanya. Banyak. Soalnya kan pangkalannya nggak di sini aja banyak. Wah, ada yang di kota, ada yang di Dewi, ada yang di Gang Teses, pada duduk gitu apa. Jadi sebenarnya pada masing-masing pangkalan gitu di Roxy. Sampai subuh gitu. Iya sampai pada tidur begini aja, pada ngegeletak gitu. Sejak COVID, malam kan sepi, nggak ada kegiatan, jam 9 juga udah disuruh pulang. Ini baru bulan Juli aja, baru sebulan lah. Ya ada peningkatan, tapi belum normal. Ada peningkatan tapi belum normal. Ya kita syukuri aja lah. Berapapun yang dapat. Ya yang lagi bagus-bagus, yang lagi nggak bagus ya nggak bagus. Nggak semuanya sama kan. Ya rezeki udah semua udah diatur, kita tinggal sabar aja. Kita tetap berjuang dan berusaha aja lah. Update Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah memasuki minggu ke-26. Pada minggu ini, 1070 bantuan sembako telah disalurkan kepada masyarakat rusun yang berada di Cakung dan beberapa wilayah pedalaman di Sumba dan Mentawai. 504 paket nasi siap saji dibagikan di wilayah Pondok Gede, Roxy, dan sekitar wilayah Kemayoran. Pemberian dana tunai pun disalurkan kepada 61 kepala keluarga yang membutuhkan. Total keseluruhan pembagian paket bantuan yang telah disalurkan sebanyak 3.492 APD kepada 5 rumah sakit dan puskesmas, 6.483 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 16.836 paket sembako yang berisi beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, 1 botol vitamin anak dan 5 masker.
dan juga 1.108 dana tunai bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini telah disalurkan ke 111 titik lokasi yang tersebar di berbagai wilayah seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Lauja Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Terima kasih kepada Yayasan Tangan Pengharapan atas bantuannya kepada kami. Mari bersama bergandeng tangan karena kepedulian kita, harapan mereka. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.